Heaven, hear me now. I'm lost without a cause. After giving it my all, winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. I look to you. And when melodies are gone, in you I hear a song. I look to you. About to lose my breath, there's no more fighting left. Sinking to rise no more, searching for that open door. And every road that I've taken led to my regret. And I don't know if I'm gonna make it. Nothing to do but lift my head. I look to you. I look to you. After all my strength is gone,
lost in rainbows of living color, flashes of lightning, roars of thunder. Blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King. Hey, holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. Jesus, your name is power, breath and living water, such a marvelous and I will adore you. Filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth.
Halo sahabat Kapas, keluarga Allah pasti akan ke surga. Program ini menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan bersiap ke surga. Ya, dan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi dengan anak berkebutuhan khusus. Malam ini kembali kami mengundang sahabat Kapas untuk boleh bergabung dengan kami melalui Google Meet Cornelius Media pada link yang sudah kami bagikan atau melalui YouTube dan Facebook kami. Dan jika Anda memiliki pertanyaan terkait topik malam ini, Anda dapat langsung menanyakannya melalui sambungan video Google Meet. Ketika kami akan membuka diskusi interaktif di segmen terakhir dan pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber kita. Episode yang lalu kita sudah membahas apa itu komunikasi yang dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk anak-anak. Namun pada kenyataannya tidak semua orang mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Salah satunya adalah anak yang berkebutuhan khusus. Nah, bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus? Kita akan temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Senang Anda masih bersama dengan kami dalam program Kapas. Dan untuk membahas topik menarik kita pada malam hari ini, sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita. Yang pertama, Bapak Yopi Rondonu, PhD. Beliau melayani sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik di Universitas Kelabat. Selamat malam Bapak Yopi Rondonu. Apa kabarnya Pak? Sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan narasumber yang kedua adalah Ibu Ate Queen Rondonu Simanungkalit, PhD, yang saat ini melayani sebagai Dekan di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Universitas Kelabat. Selamat malam Ibu, apa kabar? Baik. Baik, puji Sehat Tuhan. ya? Senang sekali boleh berjumpa lagi malam ini dan terima kasih sudah menerima undangan kami untuk hadir kembali di program Kapas malam ini. Baik. Seperti biasanya kita akan memulaikan dengan doa. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk semua berkat-Mu yang kami nikmati dalam hidup kami. Dan terima kasih Engkau memberi kami kesempatan untuk boleh mulai lagi di dalam program Kapas pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan akan menuntun program kami. Khususnya narasumber keluarga Rondonu Simanungkalit. Engkau urapi mereka agar boleh membagikan informasi-informasi yang berguna untuk membekali setiap keluarga Kristen yang menyaksikan program ini. Bahagia di dunia ini dan bersiap ke surga. Berkati semua peralatan yang kami gunakan dan juga jaringan internet untuk menolong acara ini berjalan dengan lancar, membawa berkat dalam hidup kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Rondonu dan Ibu, kita mulai saja dengan pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus? Silakan. Anak berkebutuhan khusus atau kita bilang ABK saja karena itu Ya. terminologi yang sering dipakai di pendidikan. Khusus karena spesial. Ya. Jadi secara umum sebenarnya spesial itu bisa luar biasa ke kanan, luar biasa ke kiri, lain daripada lain. Karena beberapa istilah yang lain dulu dipakai untuk ABK ini, istilah-istilah yang tidak terlalu bagus. Misalnya children with disability, Ya. anak cacat dan lain-lain. Itu istilah-istilah dulu. Sekarang sudah dipermoi, lebih bagus dengan ABK. Jadi anak berkebutuhan khusus. Iya. Atau dengan kata lain, exceptional children. Exceptional artinya sebab anak yang berkebutuhan khusus itu adalah anak yang luar biasa dan juga berkekurangan. Jadi seperti yang kita ketahui, ada yang mengatakan bahwa anak berkebutuhan khusus itu dibagi atas 4 kategori. Yang pertama yaitu gifted talented. Mereka yang super duper itu disebut juga gifted anak berkebutuhan khusus. Jadi bukan hanya mereka yang disable tadi, yang disable itu segala Luar penyakit. biasa dalam intelek.
Ya. Luar biasa juga dalam keterlambatan. Musik, Itu masuk. segala macam itu disebut apa namanya gifted, talented, kemudian disabled, dan yang ketiga itu multicultural diversity, yaitu mereka yang pindah sekolah dari daerah lain itu juga akan disebut anak berkebutuhan khusus. Cuman kita tidak menganggap itu sebagai satu masalah. Kemudian yang terakhir ada student at risk yang banyak terjadi di kalangan kita. Student at risk itu anak yang berasal dari keluarga yang tidak rukun. Tidak rukun ataupun itu tidak rukun masih tahap awal ya, misalnya yang sudah talak 3 atau sudah bercerai, memang benar-benar bercerai, itu juga bermasalah. Tetapi ada yang membagikan mereka itu anak yang bermasalah secara IQ, ya, dalam hal ini secara intelektual, atau anak yang bermasalah secara mental, anak yang bermasalah secara fisik, atau anak bermasalah secara multicultural atau multidimensi, artinya gabungan dari beberapa ini. Jadi tergantung kita melihat. Kalau saya melihat kategori yang kedua yang saya bagikan tadi itu, kelihatannya mereka seperti hanya banyak di disable. Tapi sebenarnya yang 4 saya berikan tadi itu secara general terhadap exceptional children atau anak berkebutuhan khusus. Baik. Kalau begitu, kira-kira apa penyebab sehingga anak-anak ini boleh dikategorikan berkebutuhan khusus supaya boleh dihindari? Silakan. Ya, kita bisa melihat ada yang terjadi sudah saat dia melahirkan, ada dilahirkan, atau ada yang terjadi pada saat sebelum mereka dilahirkan. Nah, pada sebelum mereka dilahirkan kebanyakan terjadi kepada ibu para hamil, yaitu prakehamilan. Bisa saja ada proses rencana pengguguran dan tidak berhasil, maka akan mungkin, atau keracunan, salah minum obat atau makanan, itu akan juga membuat, atau kelainan kromosom, kelainan proses gen ya, itu juga dapat membuat gangguan kepada anak tersebut. Itu prakehamilan. Tetapi pada saat dia sudah dilahirkan, ada juga yang terjadi sesudah dia 13 bulan, 1 tahun lebih, atau 13 tahun baru terjadi. Seperti kita ini juga sebenarnya disable, ya, karena kita menggunakan kacamata. Itu termasuk juga disabled children, disabled parents, ya, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan antara yang namanya ADHD dan autisme? Autism. Ya. Autism. Silakan. Sebenarnya sebelum ADHD ada ADD yang masih biasa. Attention Deficit Disorder. Kelainan karena CPR. Cari perhatian. Attention Deficit, kekurangan perhatian. Tetapi ada yang kekurangan perhatian yang disertai dengan hiperaktif. Nah, itu ADHD. Jadi attention deficit dan hyperactivity disorder. Nah, sudah lebih berat dia. Jadi dari nama saja hyperaktif, orang Manado bilang cokodidi. Jadi dia belum selesai dengan. Nah, kadang-kadang orang merasa terganggu dengan anak-anak yang berperilaku seperti ini. Kalau autism, dia sebaliknya fokus ulang. Dia kira-kira begitu. Agak berseberangan dia punya ciri-cirinya. Mungkin ada tambahan dari sisa. Cara mereka melihat sesuatu. Kita dapat melihat jika ada 2 anak, yang satu ADD atau ADHD tadi sudah disebutkan, kemudian yang satu GSA, gangguan spektrum autism itu, kalau kita melihat antara kedua ini, membedakannya adalah pada saat kita melihat mereka memilih sesuatu atau memperhatikan suatu benda atau cara mereka berkomunikasi. Nah, anak yang autism itu atau gangguan spektrum autism ini, mereka itu melihat sesuatu hanya yang dalam bentuk gambar, lambang, simbol, ya. Dan mereka itu tidak tekun. Terbalik. Mereka itu tekun, sedangkan anak ADHD ini tidak tekun. Mereka itu tidak mau sesuatu yang terjadi monoton, rutin. Nah, sedangkan autism ini mereka lebih suka yang itu. Kalau diganti mereka itu tidak bisa open to change seperti itu. Dan jadi pada saat mereka memilih alat mainan mereka, di situ kita bisa melihat, oh, anak ini autism. Makanya saya bilang di kelas saya ada. Pernah saya juga punya mahasiswa yang ADHD. Baik. Mungkin nanti akan dijelaskan. Iya. Baik. Kalau kita mendapatkan pengetahuan umum, maka di beberapa budaya termasuk Indonesia, seringkali orang tua memiliki paradigma yang agak sedikit berbeda ya. Bisa jadi tidak menerima
jikalau hadir di keluarga mereka anak yang berkebutuhan khusus. Nah, seharusnya attitude yang seperti apa yang harus dibentuk oleh orang-orang tua yang Tuhan percayakan anak-anak berkebutuhan khusus? Silakan Bapak Yopi Rondonu dan Ibu. Baik, kadang-kadang kita harus menerima bahwa banyak misteri di dunia ini. Kecenderungan manusia cuma suka terima yang bagus-bagus. Kan kita sudah dengar cerita-cerita di Indonesia atau di negara lain. Apabila dia disability secara fisik, maka kadang-kadang dia dianggap bukan manusia lah. Seperti itu. Atau dia terlalu hyperaktif, dia dirantai. Dipasung. Dari kecil sampai besar. Sehingga bahasa lain tidak manusiawi. Betul. Nah, sekarang di sini harus dibangun satu konsep bahwa mereka itu manusia. Tuhan sudah izinkan itu terjadi. Dan kalau kita orang Kristen, ingat baik-baik bahwa di Matius 25 ayat 40, di situ dikatakan bahwa apa saja yang kamu buat kepada orang yang lebih kecil daripadaku, kamu buat itu padaku. Jadi kalau orang ABK ini dikategorikan orang yang lebih rendah daripada kita, perlakuan kita kepada mereka, ingat sama seperti kita perlakukan kepada Tuhan Yesus. Betul. Kalau saya bisa tambahkan, kita harus memilih antara dua, love them or hate them. Jadi kalau kita mencintai mereka, kita akan menemukan solusi bagaimana menolong. Satu poin yang kita perlu buat untuk membuat anak-anak ini menjadi orang yang berhasil atau sukses, yaitu let them have the self acceptance. Artinya mereka merasa mereka diterima di lingkungan di mana kita berada. Pada saat mereka merasa mereka diterima, maka kita akan melihat banyak sekali orang-orang sukses yang berasal dari berpenyakit atau ABK ini ya. Kita bisa melihat Steve Jobs ya. Kemudian kita juga bisa, dia disleksia, tidak tahu membaca, tidak bisa membedakan ya. Kemudian kita juga bisa melihat Beethoven, dia juga itu orang bilang pongo, tuli ya. Tetapi dia bisa dalam umurnya yang masih muda, 11 tahun dia sudah melahirkan 15 lagu ya, lagu-lagu yang top. Ada banyak lagi, Benjamin Carson, kita sudah tahu siapa yang dulu dianggap idiot dan dikeluarkan dari sekolah, tetapi bantuan dari orang tuanya sehingga dia berhasil banyak baca di library, dia menjadi, kita sudah tahu dia ahli bedah saraf ya, otak, dan juga menteri saya lupa menteri apa dia di Amerika waktu zamannya Trump ya, seperti itu. Jadi sebenarnya anak-anak itu hanya butuh satu, kita cinta kepada mereka sehingga mereka keluarkan self acceptance itu, atau kita benci mereka sehingga mereka merasa minder. Awas, hati-hati, mereka bisa jadi teroris. Baik. Ya, Bapak Yopi dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih lanjut tentang komunikasi dengan anak berkebutuhan khusus. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang komunikasi dengan anak berkebutuhan khusus. Ya, kita sudah tahu bahwa anak berkebutuhan khusus mempunyai kesulitan dalam komunikasi. Dan gangguan komunikasi pada anak berkebutuhan khusus bisa meliputi bahasa, percakapan, interaksi, dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana cara berkomunikasi dengan anak-anak berkebutuhan khusus ini? Silakan. Memang mereka banyak varian. Ya. Nah, tentunya kalau lebih spesifik, kalau saya mau kembali ke misalnya ADD atau ADHD, mereka itu kan perlu perhatian.
Betul. Jadi kita betul-betul harus menjadi attentive listener. Jadi kita harus lepas segala sesuatu apabila mereka bicara, dan kalau perlu kita tengok dia punya apa? Matanya. Dan tolong perhatikan, kadang-kadang kalau dia diikuti dengan physical disability, tentunya bisa saya kan dia punya mata agak lain. Ya. Jadi bahasa komunikasi paling bagus itu tadi sudah dibilang, singgung. Love. Kita cintai mereka sebagai manusia yang sama dengan kita, dan kalau toh itu anak kita apalagi. Ada orang tua yang ya kenyataannya sudah didik anaknya sampai SMA dan mau masuk kuliah, Ya. mau masuk di Unclub. Dia siap, dia punya interpreter dalam masuk Baik. di Unclub. Jadi diberikan kesempatan untuk masuk di dalam. Belajar untuk berkuliah. Ya. Who knows, boleh jadi seperti Steve Jobs. Betul. Kalau saya lihat Steve Jobs kan itu dia pintar mengukir, sehingga fonts yang keluar di Apple itu hasil karyanya. Malah dia dipecat dari perusahaan yang dia dirikan yang pertama. Tapi akhirnya dia mampu mengingat kembali yang dulu dia hubungkan. Akhirnya Apple membeli kembali dia punya apa? Dia punya perusahaan Next, dia kembali lagi di Apple, dan seperti kita tahu bersama siapa dan apa kemampuan dari Steve Jobs. Baik. Karena sesudah dia mendapatkan perhatian yang cukup. Baik, terima kasih. Kalau saya bisa tambahkan, jadi kalau kita berbicara dengan ini secara umum ya, kita tidak bahas satu-satu. Misalnya anak berkebutuhan khusus yang gifted, talented itu harus bagaimana, atau yang disable itu bagaimana. Ini kayaknya kebanyakan hanya disable yang kita bahas, yang dimengerti orang disable ya. Mereka juga kita kurang paham bahwa multicultural itu juga ABK. Kemudian yang satu lagi student ethics yang saya katakan. Nah, yang kami gambarkan ini hanya secara umum saja, bukan terperinci itu. Jadi secara umum kita perlu melihat mata mereka, tapi jangan seperti ya, mereka akan merasa ketakutan. Bagi autism dengan ADHD mereka akan jadi ketakutan dan mereka akan balas balik. Dan kalau mereka balas balik kita akan ketakutan karena mata mereka itu memang benar-benar tajam. Baik. Kalau mau coba silakan. Oke. Kemudian pada saat kita menatap, jangan menatap mata mereka, tapi jangan secukupnya saja. Artinya kita memberikan perhatian. Kemudian sebutkan nama mereka. Mereka sangat suka itu. Kalau autism khususnya, kita boleh tiru apa yang mereka buat. Jika mereka menyentuh gelas seperti ini, kita juga bikin seperti itu, agar mereka merasa kita kesamaan sama dengan mereka. Ya, seperti itu. Kemudian tunggu, listen attentively, artinya kadang-kadang kita tidak sabar. Betul. Mereka terlalu lambat, terang dusul. Suruh dusul cepat dia ngomong atau jawab. Kalau tidak kita langsung potong. Jadi sabar untuk menunggu jawaban mereka. Baik. Jadi bahasa extra love ini luar biasa, harus ditunjukkan. Baik, survei belakangan ini menunjukkan bahwa ada peningkatan anak-anak autis ya. Nah, saya dengar Ibu Rondo memiliki seorang student yang autis. Kira-kira boleh ceritakan sedikit pengalaman Ibu dan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan anak yang autis seperti ini? Mahasiswa ini ya. Mahasiswa ya? Mahasiswa. Ya. Jadi sebenarnya itu yang disable ataupun gifted, talented dan lain-lain itu dia punya tahap ya. Kita juga punya anak-anak yang extraordinary. Ada. Bagaimana kita sebab mereka juga bisa kelihatan seperti ADHD, mereka yang gifted, talented. Misalnya di kelas mereka jenuh karena kita terlalu lambat mengajar. Kita harus samakan dengan mayoritas. Jadi mereka itu ambil pulpen dan nah, kita harus bedakan apakah itu ADHD ataupun gifted, talented. Nah, itu dia. Nah, kalau khusus untuk autism ini, yang saya lihat, dia pada saat kita bicara, dia sering mengulang kata terakhir, seperti burung beo. Pada saat itu saya melihat, oh oke, anak ini autism. Seperti tadi yang saya katakan, membedakan pada saat kita tahu ciri-cirinya, banyak sekali ya harus dijawab ciri-cirinya. Jadi pada saat kita sudah mengetahui ini anak ciri-cirinya, kita berusaha untuk, saya sebagai guru khususnya, saya berusaha untuk bagaimana ngomong dengan dia. Dia adalah korektor saya, membantu saya memeriksa ujian. Korektor ya? Right. Ya, tetapi saya tidak, untungnya saya tidak perlu untuk memberitakan kepadanya apa yang harus saya buat. Jadi pada suatu kali ketika saya, can you come
Tidak usah jelaskan, dia sudah tahu pada saat ini jam berapa saya itu di mana. Mungkin dia akan lebih daripada Bapak Ronunu mengetahui jam-jam saya. Karena sekali dia mengetahui saya, dia tahu akan di mana saya. Dan, can you come now? Dia akan datang ke kantor. Kemudian saya, walaupun saya lagi sibuk apa, saya hanya langsung tunjuk aja komputer. Dia sudah tahu komputer saya sedang bermasalah dan dia akan membuatnya fix. Baik. Anak autism itu kalau kita salah mendeteksi, mereka itu sebenarnya luar binasa. Maksudnya jenius. Mereka Betul. senang sekali timetable. Iya. Mereka sangat disiplin dalam Iya. waktu. Iya. Dan Tetapi mereka kalau- juga pintar. Iya. Jadi tapi kalau kita salah identifikasi dia sebagai HDD, kita langsung bilang nakal Ya, dan segala macam, nggak mau perhatikan baik. atau bodoh, selalu mengulangi. Padahal memang ciri-cirinya suka mengulang, Ya. kata-katanya Kata-kata yang mengulang. terakhir. Nah, Ada yang parah, ada yang tidak parah ya. Jangan nanti Yang kita severe. ini semua mengulang karena autism ini belum lah. jadi kalau yang itu mungkin saya pikir mereka itu kelebihan sedikit atau turun sedikit dari yang normal ya mereka itu. Nah kalau mereka sudah di tahap yang lebih parah, di dalam proses pengobatan yang harus diberikan itu pun ada 2 tahap yang biasa disebut dengan yang severe atau mild. Kalau mereka itu mild berarti mereka itu masih boleh dalam terapi biasa kita punya penanganan. Tapi kalau mereka itu sudah severe, kita harus kasih obat suntik. Karena kalau tidak atau obat yang mereka minum supaya untuk menetralkan saraf-saraf mereka sehingga mereka tidak overacting seperti itu. Saya kasih contoh satu mahasiswa yang juga ADHD di kelas saya. Jadi pada waktu semester itu baru berjalan, teman-teman kelas berkata seperti ini, "Mem, ini dia ini seperti cacing kepanasan." Dan saya oke, cacing kepanasan berarti ADHD atau ADD. Setiap saat dia masuk kelas, saya selalu memberikan dia tugas sampai dia bosan dan menyerah. "Mem, I'm very tired. You always give me job to do." Tapi pada saat saya berikan dia job, saya kasih dia sepotong kertas, di jalan kamu tolong baca, karena itu materi yang harus dia kuasai atau at least dia tahu. Sebenarnya mereka juga itu pintar, dan ADHD itu kayaknya ciri-cirinya seperti saya ini, karena mereka itu cerewet, ya, mereka itu ngomongnya panjang, sedangkan autism ini mereka itu ngomongnya pendek, kemudian harus lebih spesifik. Jadi dalam komunikasi autism itu mereka tidak bisa ngomong sama orang yang ADHD karena orang ADHD itu tidak akan memberikan kesempatan mereka bicara terus. Sedangkan autism itu tenang, dia susah untuk menghubungkan kata dengan kata. Makanya saya bilang mereka akan mengulang 3 kata terakhir. Ya, Baik. Kalau kita terlalu panjang. baik. Wah, luar biasa ya penjelasan yang sudah kita dengarkan. Nah, Ya. sekarang bagaimana orang tua bisa membantu anak berkebutuhan khusus ini untuk mandiri? Mandiri dan mungkin percaya diri ya. Ya, Percaya diri. Ya pertama kita harus berusaha mencegah penyebabnya. baik. Penyebabnya ada di makanan kadang-kadang. Misalnya ADHD. Ya, Jangan pernah kasih coklat. Karena dia itu stimulan yang tinggi. Pernah kami pergi ke sekolah seperti itu. Mereka itu kelas 5, kelas 6. Tapi tingginya 170 cm, besar sekali. baik. Lalu kemudian, wah gurunya kecil sekali. Dan bagaimana kalau dia berontak di kelas? Ya, Lalu dia punya guru kasih kesaksian bahwa mereka orang tua dan mereka punya nani, mereka punya babysitter, pembantu itu, dikasih tahu betul-betul, never give them any chocolate, even sugar, candy, jangan pernah. Pernah terjadi satu kali, mereka kasih dan hancur kursi kalau dia marah. Kan besar, 170 duduk dengan anak-anak kelas 5. Jadi pertama harus kita cegah dulu di itu, dengar baik-baik apa nasihat dokter. Kalau dokter tidak ada secara fisikal di sini, cari di internet sekarang banyak cara bagaimana mengatasi anak-anak seperti itu. Selanjutnya ini. Jadi kalau saya mau tambahkan, kalau memang betul kita sudah ada, saya punya teman, dia cerita sendiri, saya tidak bertanya, dan saya juga tidak bisa menebak kalau anaknya itu awalnya autism. Jadi dia mengatakan, you know the story, waktu dia lahir sudah dideteksi bahwa dia ini autism. Kebetulan orang tuanya bekerja di satu perusahaan yang memang semuanya ditangani, dan akhirnya mereka sejak dia lahir mereka terapi dia. Pendek cerita, sekarang dia sudah menjadi insinyur.
Jadi ada banyak perkara yang bisa kita buat kalau kita benar-benar mencintai anak kita seberapa adanya mereka itu. Kalau saya pribadi, mungkin kebetulan anak saya belum di level itu, mungkin, tapi mahasiswa saya. Jadi pada saat saya mendapat ini, saya berdoa Tuhan berikan saya inspirasi kebijaksanaan agar saya dapat membantu mereka. Untuk sekarang saya punya satu, tapi saya tidak bisa menyebutkan ciri-cirinya dulu karena masih dalam tuntunan. Saya hanya berdoa dia bisa selesai tamat jadi S1. Amin. Baik, soal terapi tadi kalau bisa lebih dini, sedini mungkin ya, dideteksi agar seperti tadi mungkin bisa menjadi insinyur dan lain sebagainya. Ya, puji Tuhan, terima kasih Bapak Yopi Rondono dan Ibu yang sudah memberikan penjelasan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang spesifik yang mungkin juga ditanyakan oleh sahabat Kapas yang ada di rumah. Nah, sebelum kita masuk pada segmen terakhir, kita akan saksikan jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengkonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Dan di segmen ini nantinya kita akan memberikan kesempatan kepada sahabat Kapas di mana saja Anda berada untuk boleh menanyakan pertanyaan Anda yang nantinya akan dijawab oleh narasumber kita. Betul sekali Febriani. Namun sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya kepada Bapak Yopi Rondono, apakah ada prinsip di Alkitab tentang bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak berkebutuhan khusus? Silakan. Ya, prinsipnya sebenarnya saya sudah singgung-singgung tadi ya. Matius 25 ayat 40. Apa saja yang kamu buat kepada orang yang lebih kecil daripadaku, itu kamu buat padaku. Jadi kalau kita memperlakukan mereka secara tidak manusiawi, ingat, kita sedang memperlakukan Yesus sendiri. Jadi apa yang harus dibuat? Kita harus mengasihi mereka ekstra, sekali lagi ekstra care. Dan beberapa contoh atau yang pernah disebutkan oleh istri saya tadi, ketika orang tua menyadari bahwa anak-anaknya ada gejala seperti itu, langsung istrinya quit dari pekerjaan. Langsung harus berhenti. Jadi ya harus ada pengorbanan. Dan itu adalah bahasa kasih. Bahasa cinta. Saya bisa tambahkan Silakan. 1 ayat 5 ya, bagi kita kebetulan jika ada permisa yang mempunyai anak seperti ini, ingat Yeremia 1 ayat 5 dikatakan tertulis bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Itu Tuhan katakan. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Tuhan telah menguduskan kita. Jadi apapun mental atau fisik dari anak kita, mahasiswa kita, peserta didik kita, kita harus berusaha untuk melayani mereka atau memperlakukan mereka sebagaimana yang normal. Betul. Baik, puji Tuhan untuk informasi yang sangat penting yang sudah kita terima dari narasumber kita. Dan saat ini kita akan mempersilahkan sahabat Kapas yang sudah bergabung dengan kami di platform Google Meet. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda boleh mengaktifkan kamera dan kemudian menanyakan pertanyaan Anda secara langsung. Disilakan. Selamat malam, apa sudah ada? Baik, mungkin sambil menunggu sahabat Kapas bergabung, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Yopi dan Ibu. Bagaimana dengan kesiapan sistem pendidikan di negara kita menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti yang sudah dijelaskan tadi? Sebenarnya undang-undang sudah keluar. Saya sudah lupa 2004 atau 2014. Bahwa pendidikan Indonesia jangan lagi ada SLB, sekolah luar biasa.
ada SLB A, SLB B, SLB C, macam-macam. Sudah ada undang-undang untuk membuat pendidikan secara inklusif. Jadi include them, masukkan mereka di situ. Namun beberapa sekolah tentunya tidak mau atau tidak mampu menyiapkan fasilitas khusus untuk mereka itu. Mereka duduk sama-sama di kelas seperti biasa, tetapi harus ada, mungkin seperti Manado Independent School, ada dia punya assistant teacher yang harus kasih ke dia special attention, special care. Dan begitu juga fasilitas fisik. Misalnya kalau disable, kita harus ada rem. Bagaimana kalau dia datang misalnya udah cacat kan, kita harus ada, tidak pakai tangga dia harus, dan lain-lain. Jadi Indonesia walaupun undang-undangnya sudah ada, harus inklusif, istilahnya pendidikan inklusif, mulai dari TK sampai di perguruan tinggi, namun belum semua atau masih banyak belum siap soal fasilitas dan SDM-nya. Begitu ya. Saya tambah. Jadi yang sejauh ini kita hanya melihat dua kategori yang di atas, yaitu gifted talented dengan yang disable. Yang gifted talented di Manado kita punya. Saya sering bawa ketika saya mengajar kelas exceptional children ini, mengajak bawa anak-anak ini ke dua tempat. Kalau disable ini banyak, ada di Bitung, ada di Manado, ada di Tomohon ya yang disable. Yang gifted talented hanya satu, yaitu yang di SMA 6 yang di dekat Unsrat. Ya, jadi mereka itu kadang-kadang baru tingkat kelas 2 mereka sudah dikirim ke Singapura karena memang tingkat IQ-nya ada banyak cara yang saya bisa terangkan bagaimana guru-gurunya memberikan pengalaman dengan mereka ini. Contohnya seperti ini. Jadi guru-guru bilang, ini ada website di mana kalian bisa mempelajari soal-soal. Nah, soal-soal itu ada ribuan. Pada saat mereka masuk kelas, guru-guru tidak menerangkan, mereka yang sudah dibagi dalam kelompok, mereka yang akan menerangkan. Jadi dalam hal ini guru yang belajar dari mereka. Dan sesudah kami mengunjungi observan kelas mereka, di ruang guru, gurunya ini mengatakan, you know, I learn something from them. Karena mereka yang menerangkan bagaimana rumus-rumus kimia ini datang. Saya juga sendiri tidak tahu. Karena saya melihat guru itu menerangkan begini, dari mana ini dan bagaimana. Dan dia terangkan, ini begini, begini, begini. Jadi mereka belajar sendiri, itu gifted talented. Nah, sebenarnya di Manado juga sudah ada, tetapi yang tadi sudah dikatakan, apakah mau inklusif itu, atau dengan kata lain general school, apakah mereka kita gabungkan, tentu kita payah untuk itu. Sehingga kebanyakan orang tua lebih cenderung meninggalkan anaknya di rumah, karena mereka malu. Ya, kalau di rumah orang tua tidak mampu untuk menyediakan fasilitas seperti itu, maka anaknya itu akan terkebelakang. Ada satu pengalaman yang kami lihat waktu yang dikatakan oleh Bapak Rondono yang lalu itu, walaupun sudah di dalam lingkungan memang khusus di Filipina waktu itu, SLB khusus, sekolah luar biasa. Tapi anak ini dibawa di lantai paling bawah dan di kamarnya itu pintunya besi. Saya tanya, dia bersekolah? Iya, kami berikan bersekolah, tetapi kami harus ikat tangan dan kakinya, dan tempat tidurnya tidak ada bantal, tidak ada bolsak, matras, kasur. Kenapa? Karena kalau dia cubit-cubit begini, kadang-kadang dia kasih hancur dan dia kukunya sampai berdarah-darah kayak seperti itu. Kalau mereka terlambat suntik, jadi kasihan anak-anak ini sebenarnya butuh perhatian khusus dari kita semua, bukan hanya dari pemerintah, terus terang dari orang tua yang terdekat. Jadi seharusnya pemerintah kasih contoh, ada sekolah negeri di mana pendidikan inklusif ini terjadi, bukan dikategorikan ke SLB. Baik, kami masih senang mendengarkan informasi-informasi yang begitu menarik dan berguna ya. Namun pada malam hari ini waktu kita sangat terbatas. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Yopi Rondono dan Ibu memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari dan mungkin closing statement. Do to others what you want others do to you. Karena sebenarnya kita semua ini adalah exceptional children or exceptional people. Ya, kalau saya pribadi saya menganggap bahwa saya exceptional. Exceptional bisa dari 4 kategori. Saya ulang ya. Gifted talented, apakah dalam satu hal saya bisa gifted talented, dalam satu hal yang lain saya disable. Saya pakai kacamata, disable. Kemudian dalam satu hal saya berasal dari keluarga yang saya student at risk, berasal dari keluarga yang berantakan, maksudnya kawin cerai ya, seperti itu. Kemudian multicultural, saya punya orang tua dari 2 daerah yang berbeda. Ini berarti 4 kategori ini ada di diri saya sebagai exceptional children, exceptional people. So do to others what you want others do to you.
Ya. Ya mirip seperti itu, artinya kasihilah dia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Betul, amin. Baik. Baik, puji Tuhan, kita semua telah mendengar penjelasan yang begitu menarik dan berguna, yang kami percaya sudah membekali sahabat Kapas yang menyaksikan program Kapas pada malam hari ini. Dan untuk mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini, Bapak Yopi Rondonu akan berdoa bagi kita. Disilakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau sudah menciptakan kami. Tetapi karena adanya dosa, seringkali banyak terjadi kelainan di dunia ini. Namun Engkau telah izinkan semua ini terjadi. Banyak anak-anak berkebutuhan khusus berada di sekitar kita. Kami mohon ya Tuhan, agar Engkau memberikan kepada kami kasih dan perhatian sebagaimana telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami boleh pantulkan itu kepada sesama manusia, khususnya kepada anak-anak berkebutuhan khusus ini. Kami berdoa untuk semua orang tua dan guru-guru di mana mereka menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus ini dari hari ke hari. Berikanlah mereka kesabaran, kebijaksanaan, sehingga mereka dimampukan untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mendengar doa ini. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Yopi Rondonu dan Ibu. Terima Puji kasih Tuhan untuk lagi. semua informasi yang sudah dibagikan. Dan terima kasih juga kepada semua sahabat Kapas yang sudah bergabung dengan kita pada malam hari ini melalui program Kapas. Ya, dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita malam ini. Dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share YouTube channel Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama dengan topik yang lebih menarik pada hari dan jam yang sama minggu depan. Tetap di channel ini karena setelah ini kita masih akan mengikuti program menarik lain dari Cornelius Media, yaitu Live in Fullness to Eternity, di mana Anda boleh mengikuti demo memasak sehat bersama Ibu Lika Chandra. Dan kami mengundang besok malam, Anda juga boleh join dengan kami pada program Teduh dan Bes. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama, karena keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. dan saya Febriani Rey beserta narasumber kita, keluarga Rondonu Simanungkalit. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Salam Kapas. Cleanse me, Lord, of all my silly saturate. Lord, I want to be all and only yours.
loud of in my life every day, and make me like a child at play. When the time comes, I want him to know me. When the time comes, I wanna be there. When the time comes, I wanna be ready. When Jesus comes to take me home. Give me joy, I'd love to love and cry with you. You become a friend with me all the time. Help me to be patient as I watch this, I pray, growing in your love each day. Come again. When the time comes, I want him to know me. When the time comes, I wanna be there. When the time comes, I wanna be ready. when the time comes, I wanna be ready. When Jesus comes to take me, oh, when my Jesus comes to take me, when my Jesus comes to take me, take me. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di live Live in Fullness to Eternity. Masih bersama dengan saya, Medlin Sutomo, senang dapat menemani Anda sekalian masih dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi Anda dan keluarga. Dan di malam hari ini untuk menyambung seri kita yaitu seri Demo Masak Sehat, kita tiba pada menu makanan khas Korea yaitu kimchi dan jangbanguksu. Dan di studio pada malam hari ini kami sudah kedatangan tamu yaitu Ibu Like Chandra dari Chinese Ministry Center Manado atau sudah dikenal dengan Manado Health Ministry. Dan Ibu Like Chandra ini telah menikah dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Beliau adalah salah satu survival autoimmune yang mendedikasikan hidup untuk memotivasi masyarakat menjalankan hidup sehat. Dan pernah juga beliau bermitra dengan Rumah Sakit Advent Penang Malaysia, RAN FM Manado. Ibu Likus juga sering mengadakan seminar kesehatan, juga Health Expo, dan demo masak. Ibu Like Chandra telah melayani banyak orang bersama Chinese Ministry Center sejak tahun 2010 silam. Dan saat ini beliau adalah penanggung jawab Chinese Ministry Center Manado atau Manado Health Ministry. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja menyapa narasumber kita di malam hari ini, Ibu Like Chandra. Selamat malam Ibu Like. Selamat malam Ibu Medlin. Apa kabarnya di masa-masa pandemik ini? Luar biasa, masih sehat. Ya, tetap ya beraktivitas seperti biasa. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, pada malam hari ini kita akan segera memulaikan program kita. Tentunya kita akan memulaikannya dengan doa. Ya. Saya akan pimpin dalam doa. Sahabat live sekalian, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kekal di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih banyak kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat dan perlindungan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada masing-masing kami hingga pada saat ini. Dan di malam hari ini, kiranya ya Tuhan, perlindungan yang sama Tuhan dapat berikan kepada program kami di malam hari ini, agar program ini ya Tuhan dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya, dan juga ya Tuhan menjadi berkat tentunya bagi semua pendengar live sekalian. Di malam hari ini kita juga akan mendoakan khusus tentunya untuk Ibu Like Chandra yang merupakan narasumber kita di malam hari ini ya Tuhan. Urapi dia dengan Roh Kudus-Mu agar dia dapat melakukan segala sesuatunya seperti apa yang sudah dia rencanakan. Dan kiranya ya Tuhan dia menjadi saluran berkat bagi kami semua. Harapan kami ya Tuhan, kami dapat hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Hanya ini ya Tuhan menjadi doa dan harapan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, tanpa berlama-lama lagi, pada malam hari ini kita akan membuat satu makanan ya, yang sering kita dengar ya di drama Korea, contoh kimchi. Nah, saudara-saudara, kira-kira apa yang Ibu ingin bagikan sehubungan dengan kimchi di malam hari ini? Iya. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam seri yang agak berbeda dari seri-seri yang sebelumnya. Malam ini Demo Masak Sehat kita akan menampilkan menu khusus yang berasal dari luar negara Indonesia, yaitu Korea. Nah, kenapa saya pilih Korea? Karena ada beberapa jenis makanan khas Korea yang termasuk jenis makanan sehat yang bagus untuk kesehatan kita. Nah, salah satunya yang malam ini kita akan bawakan adalah kimchi. Tadi Ibu Merlin sudah sebutkan, pemirsa, kimchi merupakan salah satu makanan populer di Korea Selatan yang saat ini juga kita sudah banyak temui di beberapa negara termasuk Indonesia. Benar. Nah, kimchi terbuat dari sayur-sayuran, dan karena dari sayuran, tentunya kimchi mengandung serat yang tinggi sehingga bisa membuat rasa kenyang lebih lama. Konsumsi kimchi juga bisa mencegah keinginan kita ngemil yang berlebihan, sehingga sangat cocok bagi Anda, ibu-ibu, remaja putri atau siapapun yang sedang menjalani pola makan diet. Nah, hasilnya bisa membantu menurunkan berat badan, indeks massa tubuh, dan lemak tubuh. Fermentasi kimchi juga membantu mengurangi kadar gula di dalam darah. Pemirsa, kimchi mengalami proses fermentasi lakto, yaitu fermentasi di mana bakteri Lactobacillus memecah gula menjadi asam laktat yang berperan dalam menghasilkan rasa asam yang khas pada kimchi. Sehingga lama waktu fermentasi, semakin lama waktu difermentasi, maka rasa kimchi juga akan semakin enak. Iya, benar.
Jadi makanan ini juga membantu menguatkan sistem kekebalan tubuh kita, bisa meredakan peradangan dan dapat menurunkan kadar kolesterol, membantu kesehatan jantung, mencegah diabetes dan juga memperlambat penuaan oleh karena penggunaan bahan-bahan yang kaya akan antioksidan. Jadi ada banyak manfaat yang kita bisa peroleh dari konsumsi kimchi. Begitu Ibu Merlin. Luar biasa penjelasannya kenapa harus kimchi ya. Iya. Jadi ini sangat bernutrisi, juga sangat dikenal ya pada saat ini khususnya bagi kita yang tahu bagaimana Korea Selatan ya. Ya, pada malam hari ini kita tidak akan berlama-lama lagi, kita akan langsung pergi untuk melakukan demo masak kita di malam hari ini, tetapi sebelumnya kita akan jeda sebentar. Baik, sahabat live, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja ke narasumber kita di malam hari ini, Ibu Like Chandra. Nah, Ibu Like Chandra, di malam hari ini di atas meja kita ini sudah tersedia begitu banyak ingredients ya, bahan-bahan makanan untuk kita sediakan di malam hari ini. Ya. Nah, kira-kira menu pertama kita ini kimchi ya? Iya. Apa saja kira-kira bahan yang diperlukan untuk kimchi? Ya, jadi menu pertama kita pemirsa kimchi ya. Jadi kimchi merupakan salah satu jenis asinan sayur hasil fermentasi yang diberi bumbu pedas. Setelah digarami dan dicuci, sayuran kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu yang terbuat dari perpaduan berbagai jenis bumbu dapur. Nah, sayuran yang paling umum digunakan adalah sawi putih. Pemirsa, sawi putih ya. Dan juga lobak. Lobak putih. Seperti ini. Nah, di zaman dahulu kimchi diucapkan sebagai cimcai. Cimcai artinya sayur yang direndam ya. Jadi dulu kimchi dibuat dalam jumlah besar, kemudian ditaruh ke dalam wadah tanah liat, kemudian ditutup, direndam dengan bumbu. Nah, di Korea kimchi biasanya juga selalu dihidangkan pada waktu makan sebagai salah satu pelengkap. Kimchi juga bisa dibuat sebagai bumbu nasi goreng atau sup kimchi dan lain sebagainya. Nah, secara umum bumbu-bumbu yang digunakan untuk membuat kimchi adalah bawang putih, jahe, bubuk cabai, ada saus khas Korea. Ibu Merlin pernah dengar ya, saus khas Korea, dan juga kecap ikan. Namun kali ini kita akan membuat kimchi versi vegan. Jadi bahan-bahannya kita akan ganti dengan bahan-bahan yang lebih alami. Jadi kalau di bumbu aslinya menggunakan saus khusus khas Korea, kita tidak gunakan itu, tapi kita menggunakan bumbu-bumbu lain. Kemudian kalau kita gunakan di resep aslinya menggunakan kecap ikan, sekarang kita menggunakan kecap ikan versi vegan. Jadi saya buat kecap ikannya dari mushroom, jadi jamur, ya. Oke. Saya penasaran ini, bagaimana rasanya ini. Baik. Kita akan mulai membuat kimchi. Kita akan mulai, jadi bahan-bahan yang akan kita butuhkan adalah sawi putih, kemudian ada wortel, ada lobak diiris seperti ini, kemudian ada bawang bombay, dan juga ini daun kucai. Nah, pemirsa, kebetulan saya dapat daun kucai, jadi saya pakai daun kucai. Kalau misalnya pemirsa tidak punya daun kucai, boleh gunakan daun bawang. Ini bahan-bahan utama yang kita akan gunakan. Nah, kemudian ada bumbu lain, bumbu yang harus kita masak. Ibu Merlin boleh bantu saya untuk apa yang rebus. bisa dibantu? Iya. Jadi kita akan rebus bumbunya dulu. Kita perlu air. Lalu kemudian Berapa banyak kira-kira air yang dibutuhkan? kurang lebih 2 gelas. Oke. Kemudian kita perlu kecap ikan. Yang tadi yang saya bilang ini kecap ikan, tapi sebenarnya saya buat dari mushroom. Jadi dia kecap jamur sebenarnya ya. 2 sendok makan. Kemudian gula.
coconut sugar juga 2 sendok makan. Sambil kita tunggu larutannya ini masak, ini kemudian ini ada tepung beras ya. Jadi pemirsa, untuk bahan-bahan ada di layar, saudara pemirsa bisa lihat. Kita turunkan tepung beras, diaduk sampai masak, sampai matang, dia akan mengental. Nah, sambil Ibu Merlin mengaduk-aduk bumbu larutan, kita akan kerjakan untuk sawi. Nah, sawi saya akan gunakan garam gunung ya. Nah, sawi ini kita cuci bersih, kemudian kita lumuri garam untuk masing-masing daun. Kita beri garam di tiap lapisan daun sawi. Tujuan garam ini kan untuk mengawetkan ya. Jadi kita tahu bersama bahwa garam fungsinya untuk mengawetkan makanan. Setelah daun sawi ini sudah dilumuri garam, kita diamkan. Kita diamkan hingga sawinya ini layu. Setelah sawinya layu, kita cuci, lalu kita tiriskan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sawi yang sudah digarami tadi, kemudian kita diamkan. Sekarang hasilnya sudah layu dan kita sudah cuci bersih. Lalu kemudian kita lanjut untuk membuat bumbunya. Bumbu-bumbu yang kita perlukan adalah bawang bombay, kemudian ada jahe, 2 buah bawang putih, dan kemudian ada cabai merah. Kita juga menggunakan pir atau apel. Di resep saya ada tulis pir atau apel. Saat ini saya gunakan pir, tapi kalau pemirsa ada kebetulan ada stok apel di rumah, pemirsa boleh gunakan itu. 1 buah pir kita potong-potong, kemudian kita akan haluskan. Pirnya itu harus dikupas terlebih dahulu? Iya, jadi pirnya kita kupas, kita buang bijinya, bersihkan, kemudian kita haluskan bersama-sama dengan bumbu yang lain. Bawang putih, jahe, dan juga cabai merah. Nah, pemirsa, setelah kita haluskan, hasilnya seperti ini, konsistensinya seperti ini ya. Kita taruh di wadah. Kemudian bawang bombaynya juga kita haluskan. Oke, sudah. Nah, bawang bombay setelah kita blender, kita campurkan ke dalam adonan pir yang tadi, yang kita sudah blender bersama bawang putih dan jahe serta cabai merah. Kemudian kita tambahkan 4 sendok makan bubuk cabai. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, gimana ini? Ya, sudah. Apa bisa dimatikan saja ya? Ya. Nah, ini bumbu-bumbunya sudah tercampur semua. Kita tinggal tunggu larutan tepung beras yang dari Ibu Merlin. Kita bisa langsung campurkan ke sini. Oh, begitu. Ya, silahkan. Nah, pemirsa, kemudian bahan-bahan yang lain kita taruh di wadah untuk nanti diaduk sekalian ya. Ini ada wortel, kita potong seperti ini. Kemudian lobak putih. Bawang bombay diiris. Saya taruh sini aja ya. Lalu kemudian daun kucai. Nah, pemirsa, adonan tepung beras tadi
harus kita tunggu dingin dulu, baru kita campurkan ya. Jadi ini kira-kira pada saat dia dingin, Iya. perlu dimasukkan di lemari es ya? Oh tidak perlu, Harus secara natural. Kita diamkan aja di suhu ruang, kemudian kita campurkan ke Bahan-bahan langsung sama iya. campurannya ya. Seperti ini. Jadi bahan-bahannya kita sudah gabung semua, kemudian bumbunya dicampurkan, lalu kita aduk ya. Kita aduk rata. Setelah bercampur rata seperti ini, kita langsung campurkan di sawi. Kita langsung campurkan ke sawi ya. Seperti ini. Bu Merlin boleh bantu toplesnya? Ini ya. Di sini. Pemirsa, kalau pemirsa juga suka makan timun, kimchi juga bisa dibuat dari timun. Jadi sebenarnya untuk yang biasanya memang dari sawi putih, tapi kemudian seiring waktu itu kimchi itu kemudian dibuat sesuai dengan selera masing-masing orang. Oke. Nah, seperti ini. Setelah rata seperti ini, kemudian kita simpan. Oke. Kita ratakan seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam toples. Jadi kimchinya ini saya tidak potong-potong dulu, nanti setelah mau dimakan atau mau diolah baru dipotong-potong. Tapi seandainya juga Ibu Merlin atau pemirsa mau suka potong-potong dulu, boleh. Jadi dipotong-potong, kemudian tidak dicampur dengan masalah ya? bumbu. Iya. Kita simpan. Jadi untuk penyimpanan ini kira-kira butuh berapa lama? Simpan. Minimal 24 jam. Jadi kalau kita buat sekarang, nanti baru bisa dikonsumsi besok. 24 jam, bisa juga sampai, ini kan kimchi kan tahan lama Ibu Merlin. Jika cara penyimpanannya benar, maka bisa sampai 4-5 bulan. Aman ya? Iya, di kulkas. Oke. Jadi untuk penyimpanan yang benar yang Ibu katakan tadi itu kira-kira bagaimana? Iya. Penyimpanan yang benar. Untuk penyimpanan kimchi, dia harus disimpan di wadah yang kedap udara. Harus ditutup rapat, jangan sampai ada udara yang masuk. Karena kalau ada udara yang masuk, dia bisa mengganggu proses fermentasi. Oke. Jadi pada saat dimasukkan ke dalam toples ya, jangan dibuka-buka dulu mungkin. Iya, betul. Nah, pemirsa, setelah kita simpan kimchinya seperti ini, kita tunggu minimal 24 jam, besok baru kita bisa makan. Itu minimal. Lebih dari itu lebih enak lagi. Oh, seperti itu. Nah, sehubungan dengan kimchi ini karena lebih itu tadi penyimpanannya kalau benar bisa tahan lama ya, sampai berbulan-bulan ya. Nah, Iya. kira-kira apa kimchi ini bisa basi? Oh, bisa. Bisa. Kadang-kadang orang berpikir, oh kimchi ini kan tahan lama. Iya. Jadi akan basi-basi. Tapi ingat, kembali lagi ke cara penyimpanan. Jika pemirsa menyimpan dengan cara yang benar, maka kimchi ini bisa tahan lama. Seperti yang saya katakan tadi, bisa sampai 4-5 bulan itu disimpan di kulkas untuk dimakan sedikit-sedikit ya. Tapi jikalau penyimpanannya kurang bagus, itu kimchi akan basi. Bukan basi sih sebenarnya, rusak ya. Dia rusak, bisa menimbulkan aroma yang agak kuat seperti alkohol ataupun bisa timbul belatung di kimchi itu sendiri. Jadi kita sudah selesai ya untuk menu kita pertama kimchi.
Baik Ibu Nika, untuk menu kita yang kedua ini, kira-kira apa saja yang kita butuhkan untuk membuat masakan yang enak pada menu kedua kita? Ya, yang menu kedua itu jengban guksu, ya. Mungkin tidak semua pemirsa pernah dengar makanan ini, tapi kenapa saya bawakan? Karena makanan ini makanan sehat, penuh dengan isinya lengkap, ada karbohidratnya, ada vitamin mineralnya dan juga proteinnya. Jadi jengban guksu ini berasal dari dua kata. Kata guksu artinya atau myeon artinya mie atau noodle. Mie ini makanan pokok Korea yang terbuat dari tepung gandum, ada juga tepung beras ataupun tepung ketan dan lain sebagainya. Sedangkan jengban artinya piring besar. Nah, makanya saya sedia piring besar ya. Besar ya, benar-benar besar ini. Ya. Jadi menu ini adalah menu musim panas yang disajikan dalam keadaan dingin. Jadi sausnya biasanya mereka masukkan dulu ke kulkas sampai betul-betul dingin baru disajikan. Nah, hidangan ini sempurna disajikan di beberapa acara makan bersama karena terdiri dari itu tadi komposisi bahan yang lengkap. Ada karbohidrat, kemudian ada protein dan sayuran dan juga dilengkapi dengan saus khusus yang pedas rasanya. Nah, sangat ideal jika itu ya, dimakan oleh orang Manado ya. Jadi sudah cocok ya dengan masakan Manado. Baik, kita akan mulai untuk bahan-bahannya. Nah, bahan-bahan dari jengban guksu ini yang utama adalah guksunya atau mie-nya. Kita pakai noodle buckwheat noodle seperti ini ya. Jadi ini mie dari tepung buckwheat. Kemudian kita rebus, hasilnya seperti ini. Nah, itu ada timun, kemudian ada kecambah, ada toge, ada paprika, ada wortel, juga ada kol ungu dan juga daun lettuce. Dan kalau di Korea proteinnya itu biasanya mereka pakai telur, tapi kita proteinnya kita pakai tahu yang sudah dipanggang. Baik. Tidak kalah bergizi tentunya. Ya, baik. Untuk penataan, mungkin Ibu Merlin boleh bantu saya ya untuk menata. Baik, jadi ini saya akan potong-potong ya. Ya, Bisa saya mulai penataannya? bisa silahkan. Untuk daun lettuce kita akan iris seperti ini. Nah, sambil Ibu Merlin menata sayuran di piring, saya akan coba buat sausnya. Nah, saus yang kita perlukan bahan saus ada bubuk cabai, kemudian ada coconut sugar juga, kemudian ada cuka apel, ada biji wijen, kemudian ada minyak wijen, ada 1 buah bawang putih, garam sedikit, lemon, bawang bombay dan juga buah pir ya, buah pir. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa sih harus pakai buah pir ya? Benar. Jadi kenapa kita pakai buah pir? Buah pir ini sebagai pemanis. Jadi kita tidak menggunakan lagi gula pasir ataupun pemanis lain, kita pakai pemanis yang alami. Kita pakai pir ya. Nah, cara buat sausnya, pirnya kita kupas, kemudian kita potong-potong seperti ini. Kita masukin ke food processor. Apa kali ini bisa juga gunakan apel atau harus pir? Boleh. Jadi boleh pakai apel, boleh pakai pir. Kebetulan saya ada pir, jadi saya pakai aja pir. Nggak perlu beli apel kan? Kalau jenis buah lain? Tidak. Tidak ada ya? Hanya buah pir atau apel. Nah, pemirsa, pirnya kita sudah potong-potong seperti ini untuk di food processor, kemudian kita tambahkan bawang bombay. Jadi ini sepertinya cara membuat ini ya, tidak seribut namanya ya? Iya. Namanya susah disebut ya Ibu Merlin. Iya. Oke.
Nah, hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Setelah kita blender, kemudian ini kita saring. Kita saring seperti ini. Karena yang kita butuhkan adalah sarinya. Kita saring. Hasil dari blenderan pir dan bawang bombay seperti ini. Nah, setelah ini kita tambahkan bahan-bahan yang lain. Kita tambahkan soy sauce. Luar biasa ini warnanya. Cantik ya. Cantik. Kemudian ada bubuk cabai. Sebenarnya bubuk cabai ini terserah selera. Kalau saya enggak suka makan pedas, berarti bubuk cabainya sedikit saja. Kemudian ada coconut sugar. Kita pakai 2 sendok makan atau 3 sendok makan. Lalu kemudian cuka apel 2 sendok makan. Kemudian ada biji wijen. Kemudian minyak wijen. Lalu bawang putih. Bawang putihnya kita cincang seperti ini ya. Yang bawang putihnya hanya 1 saja cukup. Iya, bawang putih hanya 1 saja. Bawang putih hanya 1, kita cincang seperti ini dan jeruk lemon. Nah, perasan jeruk lemon seperti ini. Semuanya dipakai, diperas atau hanya setengah? Bisa sesuai selera sih. Kalau suka asam mau bisa semua. Ibu Merlin boleh diaduk hingga rata. Nah, sambil Ibu Merlin aduk rata untuk sausnya. Jadi penataannya seperti ini. Jadi sayur-sayuran kita tata di piring. Kemudian yang terakhir adalah sobanya. Soba kita taruh di tengah. Soba kita taruh di tengah. Kemudian tahunya dihamburkan di atas. Ya. Nah, pemirsa, ini jenban guksu. Seperti yang tadi saya katakan, hidangan ini biasanya dimakan dalam kondisi dingin, dalam keadaan dingin. Jadi biasanya saus jenban guksu ini dimasukkan dulu ke dalam kulkas, ditunggu sampai dingin, kemudian disantap. Nah, kenapa harus seperti itu? Harus seperti itu, harus dingin. Iya, harus dingin karena hidangan ini adalah hidangan pada musim panas untuk orang-orang Korea. Dan biasanya kalau musim panas itu mereka malas ya? Jadi suka cari yang simple, dingin-dingin seperti ini. Nah, sehubungan dengan soba ini juga, apa bisa digunakan dengan bahan yang lain? Oh iya, jadi hari ini saya gunakan soba dari buckwheat, jadi buckwheat soba. Tapi jikalau di sini kan sulit mungkin untuk mendapatkan bahan seperti ini, pemirsa di rumah boleh pakai yang lain. Boleh pakai yang lain. Mungkin ada yang suka pakai spaghetti, mungkin ada yang suka pakai mie buatan sendiri, itu silahkan. Karbohidrat juga bisa didapat di situ ya. Baik sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Saksikan selalu program diskusi Sekolah Sahabat Best setiap Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Dan seperti yang pemirsa dapat saksikan di hadapan kita,
sudah ada 2 menu sehat ya. Yang pertama adalah kimchi yang sudah siap untuk difermentasikan ya tentunya. Kemudian yang kedua adalah jengban guksu. Baik Bu, saya akan mulai ya mencicipi. Silakan Ibu Merlin. Ya. Permisi. Mungkin kimchinya belum bisa dicicip sekarang ya, Iya, soalnya sayang kan baru. Nanti saya ingat-ingat 1 hari paling kurang ya. Semakin lama semakin enak. Baiklah. Ini cara seninya begini ya? Iya. Atau oh sebentar, saya ambil ini. Jadi diambil mie-nya dulu. Bagaimana dengan Silakan sayurannya. sayurannya? Dipilih-pilih aja. Seperti itu. Dicampur ya. Wah, ini rainbow. Tentunya warna aja sudah berwarna-warni seperti ini. Dan tentunya mineral atau vitaminnya yang terkandung di dalam itu Iya. sudah pasti kaya ya. Iya. Karena sayur-sayuran yang disajikan ini Iya. mentah. Nah, bagaimana ini kira-kira untuk makan bersama dengan Sausnya. sausnya? Silakan. Apa ada seni khusus? Atau Langsung disiram saja. disiram saja? Ya. Oke. Jadi biasanya jambang buksu ini disajikan pada saat makan malam keluarga untuk keluarga besar. Makanya porsinya segede-gede gini. Oke. Jadi biasanya seperti ini disajikan. Ketika akan disantap, disiram saus, kemudian dicampur semua. Oke. Jadi seperti ini lalu dicampur ya. Ya. Silakan Ibu Merlin dicicipi. Oke. Seperti ini ya. Nah, ini saya lihat tahunya seperti ini dipanggang atau dibagaimanakan? Iya, jadi protein yang saya gunakan di hidangan ini adalah tahu. Hanya saya potong-potong, kemudian marinasi dengan garam dan sedikit bubuk paprika, lalu kemudian dipanggang. Jadi tidak menggunakan minyak sama sekali, menu ini tanpa gorengan. Oke. Emang murni. Ada minyak tadi, hanya di dalam saus minyak wijen. Baik, sebentar saya cicip. Silahkan Ibu Merlin. Terasa asamnya beserta dengan ini, buah wijennya. Terasa juga Ya, kita tahu bersama biji wijen ataupun minyak wijen itu akrab sekali di hidangan orang Asia. Biasanya di hidangan Tionghoa ya, itu akrab sekali, dan memang di Korea sendiri semua makanan kebanyakan pakai minyak wijen. jadi ini terasa sangat segar ya di Iya. leher kita Ada ya pada saat asamnya, kita manisnya makan. juga dapet. Dan juga ini dingin, Iya, dingin jadi sangat enak untuk dinikmati. pada saat panas. Iya, tentu. Pada saat panas-panas sangat enak untuk kita cicip bersama. Satu keluarga makan makanan sehat. Dan pemirsa sekalian, demikianlah demo masak kita di malam hari ini. Dengan bahan-bahan tadi, kami percaya Anda bisa mempraktikkan menu-menu sehat ini di rumah untuk keluarga Anda. Dan di akhir dari pembahasan kita, bolehkah Ibu Like untuk memberikan sedikit kesimpulan ya, manfaat demo masak kita di malam hari ini untuk para pemirsa live sekalian? Iya, jadi pemirsa, fermentasi adalah cara mengawetkan makanan yang telah dilakukan di sebagian besar budaya sejak waktu yang lama. Nah, proses fermentasi membantu mempertahankan nutrisi dan juga mencegah pembusukan makanan. Nah, fermentasi juga biasanya memiliki rasa yang kuat dan menyengat. Oleh sebab itu kimchi ini Ibu Merlin belum bisa cicipi hari ini. Nanti besok baru bisa dicicipi, minimal besok. Fermentasi juga mendorong pertumbuhan bakteri yang menguntungkan yang dikenal sebagai probiotik. Nah, probiotik telah terbukti meningkatkan fungsi kekebalan tubuh dan sangat baik untuk kesehatan pencernaan dan jantung. Juga dapat menjaga respon sistem imun karena makanan fermentasi kaya akan vitamin C, kemudian zat besi, seng juga, yang semuanya terbukti memberi kontribusi yang bagus untuk sistem kekebalan tubuh kita yang lebih kuat. Nah, tapi untuk makanan fermentasi juga dia punya efek samping, Ibu Merlin, ya. Jadi walaupun makanan fermentasi merupakan makanan yang sehat dan baik bagi kesehatan, namun beberapa orang mungkin mengalami efek samping. Hal ini dikarenakan kandungan probiotik yang tinggi dan juga yang paling umum adalah peningkatan awal dan sementara dalam hal gas dan kembung. Jadi
untuk orang-orang yang punya masalah pencernaan yang sensitif, biasanya makan makanan fermentasi ini menimbulkan gangguan atau keluhan mungkin perut kembung, asam, iya seperti itu. Jadi gejala-gejala ini mungkin akan lebih buruk setelah mengkonsumsi makanan fermentasi tinggi serat seperti kimchi, asinan kubis dan lain-lain ya. Nah, termasuk penggunaan gula, garam dan lemak yang mungkin ada, sehingga penting sekali untuk memastikan bahwa kita membuat pilihan yang benar dan sehat dalam menggunakan bahan-bahan alami. Contohnya yang tadi, kalau di resep aslinya kita menggunakan saus khusus dan juga menggunakan kecap ikan, yang ini kita ganti, tidak menggunakan saus khusus itu, dan kecap ikannya kita ganti menjadi kecap mushroom. Kita juga harus perhatikan alat-alat yang kita pakai harus steril, karena tidak steril berarti makanan itu cepat rusak. Seperti tadi pertanyaan yang Ibu Merlin sampaikan, Salah untuk menyimpan ya. salah penyimpanan akan berdampak, iya, makanan akan cepat rusak. Semoga apa yang kami bagikan hari ini dapat menjadi salah satu bahan referensi Anda di rumah dalam menyiapkan hidangan sehat bagi keluarga. Oke, amin. Terima kasih Ibu Like untuk dia memasak di malam hari Sama-sama. ini. Baik, sebelum kita tutup program kita di malam hari ini, tentunya kita akan tutup ini dengan doa. Ya. Minta kesediaan dari Ibu Like untuk pimpin kita dalam Boleh, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, oleh karena kesempatan yang indah ini kami boleh belajar bagaimana mengelola masakan kami untuk lebih sehat, untuk disajikan di keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, oleh karena Tuhan akan membantu kami mempunyai komitmen bagaimana kami memelihara kehidupan kami, memelihara tubuh kami sebagai bait suci Allah melalui makanan yang akan kami makan. Bapa di sorga, kami yakin dan percaya bahwa sebagaimana janji Tuhan bahwa Tuhan akan terus memberkati kami naik bukan turun, dan Tuhan akan memberkati kami menjadi kepala dan bukan ekor. Maka saat ini juga kami yakin bahwa penyertaan Tuhan di dalam kesehatan kami sungguh telah kami rasakan dan kami miliki. Terima kasih oleh karena penyertaan Tuhan, janji pengampunan, janji penyertaan, dan janji sukacita, damai sejahtera boleh menjadi bahagian kami semua. Ampuni kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Ibu Like pada malam hari ini untuk menu yang sudah diberikan. Semoga Ibu Like dan keluarga selalu diberkati ya dalam segala tugas yang Amin. kami Terima jawab. kasih Bu Merlin. Baik, tidak lupa juga kami ucapkan kepada para pemirsa live sekalian, terima kasih juga sudah setia mengikuti siaran ini hingga akhirnya. Dan pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita di malam hari ini. Saksikan kembali Cornelius Media pada esok hari dengan program Teduh dan pendalaman Sekolah Sahabat yang akan dimulaikan pada pukul 18.30 tepat waktu Indonesia Tengah. Jika Anda merasa diberkati dengan program kami di malam hari ini, Anda bisa langsung saja share video kami kepada keluarga dan sahabat Anda. Jangan melewatkan juga pembahasan episode live selanjutnya minggu depan dengan Ibu Like Chandra dari CMC Manado. Saya Madeline Sutomo pamit mundur diri dan akhir kata, sampai jumpa dan salam sehat.